قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Nah, kaum muslimin, belum lama ini viral ada perubahan logo NU. Ya, bukan perubahan resmi tapi ya, ini dirubah oleh netizen. Logo NU yang awalnya berwarna hijau kemudian diganti menjadi warna merah. Kemudian di tengah bola dunia itu diberikan gambar eskavator. Kemudian bintang-bintang di sekeliling bola dunia itu ya, yang tadinya hanya bintang-bintang saja, kemudian di tengah bintang itu diberikan huruf RP, RP sama lambang dolar Amerika Serikat kaum muslimin ya. Tulisan Nahdlatul Ulama tetap kaum muslimin, yang Arabnya itu tetap ya bertuliskan Nahdlatul Ulama. Kemudian nah, yang tulisan bahasa Indonesianya itu dirubah kaum muslimin. Ya, yang tadinya NU menjadi UN. Yang tadinya Nahdlatul Ulama kemudian menjadi Ulama Nambang. Dan kita tahu bahwa perubahan dari logo NU tersebut ya, yang dirubah oleh netizen, itu jelas berangkat dari kekecewaan para netizen karena NU ini harusnya ngurusin umat ya, malah ngurusin tambang. Tapi entah seperti apa akhir dari polemik dirubahnya oleh seorang netizen ya, dirubah logo NU tersebut, entah ujungnya seperti apa dari kasus tersebut, karena menurut berita ya, pembuat logo tersebut ini dilaporkan kepada pihak kepolisian kaum muslimin ya. Tapi entah bagaimana ujungnya, ini menghilang kabarnya kaum muslimin. Apakah memang proses ya dari kasus tersebut dilanjutkan atau dihentikan, ini beritanya menghilang ya. Nah, kaum muslimin, belum hilang dari ingatan kita ya, logo NU yang viral dirubah jadi UN, jadi Ulama Nambang ya. Sekarang muncul lagi kaum muslimin akibat dari 5 tokoh NU yang mengunjungi negeri Yahudi ya, bertemu dengan Presiden Israel ya. Logo NU sekarang berubah lagi ya. Ada yang merubah lagi kaum muslimin. Netizen cukup kreatif kaum muslimin ya. Logo NU yang tadinya berwarna hijau dengan font putih ya, hurufnya putih, logonya putih ya, backgroundnya hijau. Nah, sekarang ini dirubah lagi kaum muslimin ya. Logo NU ini menjadi backgroundnya putih ya, kemudian font atau tulisan-tulisan yang ada di logo tersebut menjadi berwarna biru yang identik dengan bendera Israel. Nah, kemudian logonya ini, tulisannya ini tetap Nahdlatul Ulama ya, tapi di tengah bola dunia ya, itu ada logo bendera Israel. Kemudian bintang-bintangnya ini menjadi ya logo yang ada di bendera Israel. Kemudian tulisannya kaum muslimin ya, NU-nya tetap ya, hanya saja menjadi kepanjangannya ya, menjadi Nahdlatul Uzma Yehudit. Ada Netanyahu United. Wah, ini viral lagi nih kaum muslimin ya. Dan kita juga bisa memastikan kaum muslimin ya, berangkatnya netizen membuat gambar-gambar seperti ini tentu karena rasa kecewa mereka terhadap 5 pengurus NU yang menemui Presiden Israel. Ya, di tengah saudara Palestina, ya, saudara Muslim kita di Palestina, ya, sedang digenosida oleh Israel. Tapi kok bisa-bisanya 5 tokoh NU berkunjung ke Israel, kemudian dengan PD-nya
mengupload foto mereka yang berdampingan dengan orang-orang Israel, bahkan dengan presiden Israel, dan menampakkan muka-muka ceria. Coba kaum muslimin, ya. Ini kan menyakitkan hati kaum muslimin. Ya, di tengah kaum muslimin seharusnya berduka, bersedih, ya, berjuang untuk membantu saudara-saudara kita di sana, di Palestina. Kok tiba-tiba 5 tokoh yang katanya tokoh muslim, ya, tokoh dari ormas Islam terbesar, ya, kok bisa-bisanya berkunjung ke Israel, ya, kemudian pose dengan para petinggi Israel, kemudian diupload di media sosial yang menampakkan keceriaan wajah mereka. Ini sangat menyakitkan hati kaum muslimin. Apalagi alasan mereka datang ke sana atas nama pribadi. Ya, begitupun ormasnya mengatakan bahwasanya mereka datang ke Israel atas nama pribadi. Ini di luar nalar yang sehat lah kaum muslimin, ya. Di luar nalar. Ya. Cobalah kita berpikir rasional kaum muslimin, ya. Kok bisa-bisanya mereka mengatakan kepergian mereka ke Israel atas nama pribadi, tapi perginya rombongan. Coba. Pergi atas nama pribadi tapi rombongan. Ini kan sudah nggak rasional lah kaum muslimin, ya. Nggak masuk ukul, ya. Nggak masuk akal yang sehat kaum muslimin, ya. Kemudian kaum muslimin, ya, seandainya mereka ini secara pribadi, ya, tidak membawa nama ormas, tidak membawa nama jabatan, ya, kira-kira kaum muslimin, apakah bisa mereka ini pergi ke Israel kemudian bertemu dengan presiden Israel? Ya, seandainya mereka nggak membawa nama ormas mereka, ya, pure pribadi, ya, katakanlah mereka banyak uang. Apakah kira-kira bisa mereka pergi ke Israel atas nama pribadi kemudian bisa bertemu, berbincang-bincang dengan para petinggi Israel? Nggak akan bisa kaum muslimin. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa kaum muslimin, ya. Bullshit kalau mereka mengatakan itu atas nama pribadi mereka. Ya. Nggak mungkin lah. Ya, siapa mereka? Ya. Dan atas nama ormas pun kaum muslimin, apa tujuan mereka untuk datang ke sana itu apa? Ya. Kalau mereka mau berdiskusi, berbicara masalah perdamaian antara Israel dengan Palestina, itu mimpi di siang bolong mereka itu. Ya, mimpi di siang bolong. Ya, sebelumnya kan sudah ada itu. Ya, pimpinan NU. Ya, Gus Dur ke sana. Ya, Yahya ke sana. Ya, dan hasilnya kan nggak ada. Ya. Inilah kok orang yang, ya Allah, ya. Orang yang sok-sokan lah kalau ini kaum muslimin, ya, pergi mengatasnamakan nama pribadi, kemudian menemui presiden Israel, sok-sokan mengatakan itu atas nama pribadi. Sangat nggak masuk akal kaum muslimin, ya, sangat nggak masuk akal. Ya. Dan yang lebih aneh lagi kaum muslimin, ya, tokoh dari ormas itu justru menuduh orang-orang, ya, salafi, ya, yang selalu mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, mengajarkan bagaimana kita beragama dengan benar, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah, meninggalkan cerita-cerita tahayul, meninggalkan keyakinan-keyakinan khurafat, malah disebut oleh mereka ini anti Yahudi, ya, bentukan Yahudi, di belakang disokong Yahudi. Tapi ternyata mereka sendiri yang mesra dengan Yahudi. Ya, ini maling teriak maling kaum muslimin, ya. Ya, mereka ini maling teriak maling kaum muslimin, ya. Menuduh orang ini bentukan Yahudi, antek Yahudi, ternyata mereka yang mesra dengan orang-orang Yahudi. Ya, jadi benerlah kalau netizen itu sangat kreatif merubah-rubah logo dari NU, ya, menjadi Nahdlatul Uzma Yehudit, ya, menjadi Netanyahu United. La ilaha illallah, ya. Dan ini masuk di berita nasional kaum muslimin, ya. Kalau kita mau browsing, ya, ada itu viral logo NU diplesetkan jadi Netanyahu United, ya. PBNU katanya mengomentari bahwasanya itu tidak elok, ya.
Terus ya, anggotanya yang selama ini pergi ke Israel apakah elok-elok saja ya, dan tidak ada sanksi ya. Itu Yahya nggak ada sanksi, Gus Dur nggak ada sanksi ya. Pertanggungjawaban secara pribadi. Bahkan yang baru ini 5 orang katanya juga pertanggungjawaban secara pribadi. Mempertanggungjawaban kepada siapa kalau pribadi kaum muslimin? Nggak ada ya. Pertanggungjawabannya ya sosial akhirnya, netizen akhirnya yang berbicara ya. Jadi jangan disalahkan kalau kemudian atas kekecewaan netizen, atas kekecewaan kaum muslimin, kemudian mereka membuat sindiran-sindiran yang seperti ini ya. Sebenarnya tujuannya apa? Ya supaya mereka itu mikir, mereka sadar ya. Mudah-mudahan mereka sadar dan mudah-mudahan mereka tersentuh hatinya ya. Ini kaum muslimin sedang bersedih ya, sedang berduka. Ya, ini kok nggak ada empati sama sekali, malah berkunjung datang ke Israel ya. Naudzubillah min dalik ya. Mudah-mudahan mereka segera bertaubat kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.